Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Pada siang hari ini sahabat saya ajak belakraan di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Oke, pada siang hari ini cuaca agak panas sahabat. Kita berada di salah satu lembah lereng Wilis yang tepatnya berada di Desa Sumurup. Oke sahabat, di Desa Sumurup ini banyak sekali legenda atau cerita dan sifatnya itu horor sahabat. Tadi di awal video ada penampakan bekas bangunan. Terus kita mau ngopi di pojok sana itu juga ada cerita sejarahnya. Jadi itu warung tempat kita ngopi nanti itu ada cerita, yaitu peninggalan seorang perangkat desa, tepatnya Care. Jadi kalau menceritakan secara detail saya kurang bisa detail, tapi di sini saya mau menceritakan secara umum saja ya, soalnya saya takut menceritakan di sini. Jadi saya ceritakan menurut cerita dari beberapa sumber sesepuh Desa Sumurup saat ini. Jadi sesepuhnya saat ini menceritakan bahwa terbentuknya Desa Sumurup itu dimulai tahun dari 1879-an. Saat itu kepemimpinan seorang Demang waktu itu bernama Suromenggolo, yang konon ceritanya masih terah dari Betara Katong Ponorogo. Waktu itu Suromenggolo adalah seorang pemuda tampan, arif, sopan, dan sakti mandraguna. Dan dari situlah Suromenggolo akhirnya dijadikan menantu seorang tokoh terpandang saat itu, yang tidak lain Ki Karyodrono dengan istrinya bernama Mutmainah, yang waktu itu memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Saadah. Akhirnya Ki Karyodrono menikahkan Suromenggolo dengan putrinya, yang tak lama kemudian Suromenggolo dijadikan Demang dengan panggilan Ki Demang Suromenggolo. Dan dari pernikahan Suromenggolo, Saadah dikaruniai 8 orang anak. Dan kepemimpinan Demang Suromenggolo waktu itu membawai 4 wilayah desa, yaitu Sumurup, Winong, Serabah, dan Depok. Itu diceritakan dari tahun 1879 sampai 1910-an. Dan karena perkembangan zaman dan semakin padatnya penduduk waktu itu, kepemimpinan Kademangan menjadi wilayah-wilayah desa atau kelurahan, termasuk Desa Sumurup sendiri. Saat itu kira-kira tahun 1910-an. Dan Sumurup saat itu dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah bernama Sutrodono hingga tahun 1921. Nah, itu secara singkat Desa Sumurup sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang menonton video ini punya cerita sendiri atau punya kisah legenda sendiri tentang Desa Sumurup, bisa diceritakan di kolom komentar sahabat. Oke, kita lanjut ke belakraan kita. Masjid Al-Walidain. Oh, sumbangan dari Arab Saudi. Ini suasananya asik sahabat, karena kita di pegunungan. Tapi hari ini cuacanya sedikit panas. Itu ada ibu-ibu naik. Mereka tasik kata griya Bu? Tasik kata griya. Oh, jadi ke sana tadi masih banyak rumah sahabat. Tadi saya ada di sebelah mana itu, selatan masjid. Mau ke sana kok kelihatannya sepi, tapi jalannya masih cor.
jadi tidak jadi ke sana sahabat. Mungkin besok itu bisa kita ke sana untuk promosi. Ini saya mencoba untuk menelusuri jalan yang ke sini. Ini ke utara. Kalau dilihat dari ini kabel, seharusnya ini ada rumah sahabat. Tadi juga bersimpangan dengan orang yang lewat kok. Mau seperti apa? Mau tahu seperti apa pemandangannya? Nah, itu ada sawah-sawah, terus ada pohon-pohon pinus. Nah, kita belakraan sahabat. Saya suka menelusuri tempat-tempat seperti ini. Masih pedesaan, ketemu orang-orang yang ada di ladang. Nah, jalurnya seperti ini. Wow, ada rumahnya itu. Tuh ada rumah satu sahabat. Nafas saya tersengal-sengal sahabat. Tadi naik. Nah, pemandangannya asik di sini. Hawanya kayaknya dingin kalau di sana. Nah, ini pemandangan yang dari sini. Nah, mau lihat seperti apa? Oke. Tuh. Sana kayaknya naik itu sahabat. Oke, besok kita ke sana menggunakan mobil saja. Kita kembali ke warung kopi tadi. Ya, oke. Tuh, itu tadi warga yang dari sana sahabat. Berarti di sana banyak rumah. Mungkin itu ladang untuk kita jualan besok sahabat. Oke. Tapi kok belok kiri? Rumahnya siapa ya? Apa di sana juga banyak rumah ya? Ini masjid tadi sahabat. Kupu-kupu di sini masih banyak sahabat. Di rumahku sudah jarang loh, walaupun rumah saya itu juga desa, tapi sudah jarang itu ada kupu-kupu yang kuning kayak gini. Mau tahu lebih dekat kupu-kupunya? Coba saya dekatkan ya sahabat. Kupunya sedang kawin sahabat. Mungkin ini musim kawin untuk kupu-kupu. Oh, di sini masih ada laba-laba yang besar itu namanya. Saya lupa. Orang Jawa menyebutnya apa ya? Lupa. Ini anaknya. Kelihatan enggak? Nah, ini kolomonggo. Iya, kalau monggo apa ya? Bukan deh, kalau kolomonggo bukan. Laba-laba itu bisa besar sampai ukuran jari loh. Oh, itu juga kayaknya ada lagi tuh. Ini masih ada loh di sini. Nah, kelihatan enggak? Itu laba-laba besar. Di rumahku sudah jarang, padahal dulu waktu saya masih kecil itu banyak di rumah saya. Mungkin ekosistemnya yang sudah merusak. Nah, ini loh yang besar. Nah, ini mau tahu penampakannya ya. Nah, ini yang besar ini. Namanya apa ya tadi? Saya lupa. Pagi tadi sudah ingat loh namanya. Tadi kan mau takziah tadi, ketemu sama tetangga, terus sempat ngomongin laba-laba itu yang besar itu apa namanya ya. Terus dijawab apa itu tadi, saya lupa kok. Nah, kita menuruni jalan sahabat. Aduh, oh ada orang naik. Masih itu ada mbahnya.
unak-unuk Mbah. Nggih. Ngriku niku kathah to griyane Mbah? Ingkang ngriki. Nggih. Enten pinten griya gangsal wonten? Lek ingkang niki ngrika nika pundi ngaler nggih? Nggih, nika kathah griyane. Nah, itu yang belok kiri insya Allah banyak rumah. Kalau yang belakang masjid, jalan belakang masjid sekitar ada 5 rumah kata mbahnya. Kula niki midio, Mbah. Kula niki midio. Nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Kali sinten teng griya? Lek kakung. Oh, yogane. Oh, alah nggih, nggih. Nggih, Mbah. Kula tak mandhap wong wau ngopi teng ngriku terus ditilaren cayok dereng dijemput-jemput. Nggih. Ngopi terus pados toilet ngriku mboten wonten. Terus melampah teng masjid ngriku. Nggih. Nggih pun Mbah, kula tak mandhap. Nggih. Nggih matur suwun sanget. Nggih monggo. Nggih ngrantos mobil rumiyin. Nggih. Nggih Mbah. Itu tadi mbahnya. Ini rumahnya. Oke, saya skip dulu sahabat, nanti kalau sudah sampai kita video lagi. Keadaan di sini sepi sahabat. Ini kurang lebih suasananya seperti di Pagerwojo. Jadi orang-orang desa itu kalau jam sekian sedang berladang atau cari rumput. Dulu di sini itu banyak cengkehnya sahabat. Terus karena pengelolaan, nah itu kan ada sisa-sisa yang masih hidup itu. Karena pengelolaan warga sini yang banyak menyuling daun-daunnya itu loh untuk diambil minyaknya. Efeknya yaitu pada mati. Cengkeh-cengkeh di sini pada mati. Ya wajar lah. Warga sini kan belum tahu bahwa asap dari hasil penyulingan itu buruk efeknya kepada tanaman cengkeh itu sendiri. Makanya kalau di Bali itu tidak boleh melakukan penyulingan di sekitar ladang cengkeh, karena efeknya mematikan tanaman cengkeh itu sendiri.